أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل وعلا في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tanpa rasa bosan-bosannya kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang senantiasa kita sembah, tempat kita bermunajat hingga ke saat ini penuh dengan kasih sayang Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah masih membuka peluang demi peluang dan kesempatan kepada kita. Kita ini ada tergolong ke dalam hamba-hamba yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang ini kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita, mengurniakan yang berupa dengan nikmat hidup dan sehat. Padahal kalau kita mengkaji, menilai diri kita, sadar maupun tidak, sejak dari bangun di awal pagi tadi hingga ke saat ini, betapa banyak dosa demi dosa yang kita kerjakan, kita sadar maupun tidak. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Adam alaihissalam. Hanya sekali berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hukuman kepada baginda Adam alaihissalam. Namun kita, inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita yang dijadikan Allah menjadi umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ambillah, gunakanlah peluang ini dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Ayat yang kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah dalam hal ini memberikan peringatan seolah-olah kepada kita, wattaqullah, hai orang-orang, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamas lighad, maka lihatlah hari esokmu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, apa yang akan kita bawa untuk hari esok. Ketika kita akan kembali menghadap Allah, bekal apa yang sudah kita siapkan dari sekarang ini. Kita semua menginginkan syurga Allah, kita menginginkan kenikmatan di alam kubur, kita ingin bahagia, wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan pada hari kiamat kelak. Namun persiapan apa, bekal apa yang sudah kita siapkan dari sekarang ini untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Maka yang sekarang ini, kesempatan hidup ini merupakan sisa-sisa hidup kita. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita akan menutup mata kelak, kita akan digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang husnul khatimah insyaallah. Salawat dan salam ke atas junjungan Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah sosok Nabi dan Rasul yang berbeda dengan Nabi-Nabi yang sebelumnya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang hidupnya mengorbankan seluruh kehidupannya, hartanya, keluarganya, para sahabatnya, bahkan nilai jiwanya, nyawa keluarga yang tercintanya pun, semuanya demi untuk agama Allah dan umat. Maka sungguh beruntung kita yang menjadi umat Nabi Allah Muhammad. Senantiasa bermohon dan bermunajatlah kepada Allah agar kita dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak.
yang semua kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Pada hari yang mulia ini, pada hari Jumat ini, senantiasalah membasahi lidah kita, hati kita dengan banyakkan bersolawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan mengenal umatnya dengan banyaknya kita bersolawat ke atasnya. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayyas salah." Semulia-mulia manusia pada hari kiamat kelak adalah manusia yang banyak bersalawat ke atasku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kesempatan yang singkat ini, mari kita merenung diri kita sejenak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk membekali diri kita agar kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan pada hari kiamat kelak. Bagaimana peluang-peluang itu yang Allah berikan? Di antaranya Allah telah menjadikan fitrah kepada kita seorang suami. Allah jadikan fitrah bagi setiap laki-laki mempunyai keinginan untuk berumah tangga. Maka setelah kita berumah tangga dengan halalnya pergaulan yang telah Allah halalkan, setelah kuterima nikahnya, maka ketika sudah dihalalkan, maka semua kita menginginkan untuk mendapatkan keturunan. Maka dengan keturunan inilah Allah Subhanahu wa taala membuka ruang dan peluang kepada yang namanya orang tua, supaya mereka menjadikan anak-anak mereka sebagai tabungan yang akan menguntungkan untuk mereka. Mereka selaku orang tua, Allah berikan kesempatan dengan anak-anaknya itu yang akan memberikan kemanfaatan kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Maka para ayah, khatib berpesan kepada diri khatib dan kepada kita semua, terutama kita yang sudah menjadi ayah, jangan pernah abaikan anak-anak kita. Jadikanlah mereka bekal yang akan membawakan manfaat kepada kita. Kita yang hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, jangan dulu merasa berbangga terhadap anak-anak kita yang pandai mereka di depan kamera. Anak-anak kita yang mereka menjadi YouTuber yang menghasilkan miliaran rupiah. Kita harus melihat konten apa yang mereka bawa. Jangan terlalu bergembira, berbangga hati ketika anak-anak kita mereka pandai menari di depan kamera. Karena apabila yang mereka lakukan adalah dosa, maka dosa-dosa itu pun akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Namun berbahagialah orang tua yang apabila mempunyai anak-anak mereka yang cinta dengan agama, anak-anak mereka yang suka dengan Al-Quran, mereka rajin ke masjid. Lihatlah di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Di dalam ayat ini Allah memanggil orang tua seolah-olah panggilan Allah, wahai ayah, wahai ibu, terutama wahai ayah, takutlah kalian apabila kalian meninggalkan generasi kalian, anak-anak kalian, anak cucu kalian dalam keadaan lemah. Zurriyatan dhi'afa, mereka lemah. Ulama tafsir menafsirkan lemah ekonominya, benar. Lemah dari segi pendidikannya, betul. Namun yang lebih utama, ulama memberikan penafsiran lemah iman dan agama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita ketika kita meninggalkan anak cucu kita yang mereka tidak tahu agama, yang mereka membelakangi agama. Karena semua itu Allah pasti akan bertanya kepada kita selaku ayah. Bukankah Allah juga berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah? Sesungguhnya pada harta-harta kalian, pada anak-anak kalian itu adalah merupakan ujian Allah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah ada balasannya, balasan yang sungguh besar apabila kita pandai menggunakan amanah anak itu. Apabila kita ajarkan mereka dengan pendidikan-pendidikan agama, maka akan memberikan keuntungan kepada mereka.
Namun apabila orang tua salah memberikan pendidikan, maka hasilnya pun wallahu indahu ajrun azim. Allah juga mempunyai azabun alim. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, fenomena yang sedang terjadi, kita kadang-kadang kurang mengimbangi di dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita. Keseharian kita merasa belum cukup memberikan pendidikan formal kepada anak-anak kita. Kita sekolahkan mereka, namun setelah itu kita hantar mereka ke les, kita hantar mereka ke private les. Apakah salah? Tidak. Agama tidak pernah menyalahkan perkara ini. Namun yang agama perintahkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhirat dan jangan pernah engkau abaikan duniamu. Namun yang terjadi, kita mengejar dunia kita dengan mengabaikan akhirat. Ini yang salah. Kita sekolahkan anak-anak kita sampai ke luar negeri, S1, S2, S3-nya, karena kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Namun kadang-kadang lupa kita agar anak-anak kita menjadi orang baik dan jujur di dalam hidupnya. Sekarang yang banyak masalah bukankah orang-orang pintar? Kalau kita ke kejaksaan, kalau kita ke kantor polisi, banyak yang masalah orang-orang yang pintar. Maka dalam hal ini para ayah, khawatirlah di dalam diri kita. Kekhawatiran kita terhadap anak-anak kita, terhadap masa depan agama ini terletak pada anak-anak. Kita kembali kepada sejarah Islam di Cordova, 760 tahun, hampir 8 abad Islam berada di sana. Tidak sedikit para alim ulama tercetak, dididik. Di antaranya kita membaca kitab Imam Al-Qurtubi. Mereka dibesarkan dan dididik di masjid-masjid Andalusia. Kita kenal dengan Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, merupakan filsuf besar berislam yang dicetak, dididik menjadi para ulama filosofi besar pun di masjid-masjid Andalusia. Ibnu Arabi, semua itu adalah generasi-generasi yang dilahirkan dan dibesarkan, bahkan mereka tercetak menjadi ulama di masjid-masjid Andalusia. Namun sekarang kalau kita baca Google, kita baca di mana masjid-masjid Andalusia itu, ada masjid yang sudah menjadi nightclub, ada masjid yang sudah menjadi pasar, ada masjid-masjid yang sudah dijadikan museum. Islam terbenam ke dasar tanah sampai sekarang belum mampu untuk bangkit. Apakah cukup di situ? Tidak. Sejarah kembali berulang. Pada tahun 1924 Masehi, Islam Khilafah Utsman pun tenggelam ke dasar bumi, tidak mampu bangkit hingga ke saat ini. Apa yang menyebabkannya? Karena generasi Islam ketika itu mereka sudah lupa dengan agama. Mereka terus mengejar dunia, mengejar harta, pangkat, sehingga agama menghambat pembangunan. Agama tidak akan membawa kemajuan. Pengalaman kami para ayah di kantor urusan agama, ketika kita ingin mengetes adik-adik kita yang ingin menjadi calon pengantin, maaf sekali, hampir 60% mereka tidak mampu membaca Quran dengan benar. Itu anak-anak, adik-adik. Yang sedih lagi, kadang-kadang bapak-bapak yang sudah diangkat di kampungnya untuk menjadi tuha 4, tuha pet, ketika ingin mendapatkan surat pengesahan bahwa mampu baca Quran, na'udzubillah, hampir 20% ada yang tidak kenal huruf Al-Quran. Ini yang terjadi. Maka kembalilah kepada kita. Kalau sekarang ini kita membiarkan anak-anak kita tidak dekat dengan agama, ketika mereka tidak mampu membaca Quran sedangkan kita biarkan mereka begitu saja, maka lihatlah azab Allah terus akan datang terhadap kita, terutamanya orang tua dan untuk bumi kita ini. Maka jangan pernah abaikan, jangan pernah biarkan anak-anak kita. Baru-baru ini, baru beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kita baru ditinggalkan dengan Piala Dunia. Betapa ramai anak-anak kita memenuhi kafe-kafe,
Bahkan serentak dengan suara yang begitu gemerlapnya, gul, sampai pada jam 4 pagi. Namun di manakah suara anak-anak kita ketika imam membaca amin solat subuhnya? Bahkan kadang-kadang kita pun terbuai dengan mimpi kita. Ini yang terjadi kepada kita. Sedangkan kita ingin masuk ke dalam syurga Allah. Namun apa yang Allah perintahkan kita terabaikan, baik sengaja maupun tidak. Maaf para ayah, terkadang khatib berbicara kepada diri khatib sendiri. Kadang-kadang kapan kita baru mengenal agama? Maaf sekali, ketika kita baru pensiun, baru kita mengenal agama. Kita sudah menjadi ahli masjid ketika pensiun. Mengapa tidak sebelumnya? Ketika tanda tangan kita masih berlaku, ketika suara-suara kita masih didengar orang, mengapa kita tidak menjadi ahli masjid? Mengapa kita tidak menjadi ahli Quran? Mengapa kita tidak menjadi ahli agama? Namun ketika pensiun baru kita mengenal. Apakah salah? Apakah terlambat? Belum. Teruslah berjuang. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan adanya usaha, dengan adanya doa, maka ketika itulah bantuan Allah Subhanahu wa taala akan Allah datangkan kepada kita. Maka kepada ayah khatib berpesan, rangkullah anak-anak kita. Rangkullah anak-anak kita. Kenalkanlah mereka dengan agama. Bukan hanya dengan mengenal agama agar mereka menjadi ulama. Tidak semesti untuk perkara itu. Sekurang-kurangnya mereka tahu apa yang mereka lakukan. Sekurang-kurangnya mereka tahu apa yang mereka baca. Dan itulah yang akan mendatangkan manfaat bagi ayah dan ibunya. Mereka senantiasa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira apabila ayah dan bundanya telah meninggal dunia. Bukankah ini yang Nabi sebutkan salah satu dari 3 perkara yang akan membawa manfaat kepada orang yang mati? Waladun salihun yud'ulah. Maka jadikanlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Karena orang tua yang berhasil, orang tua yang benar-benar sukses adalah orang tua yang mampu melahirkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan kita menjadi anak yang soleh dan Allah jadikan kita menjadi ayah yang soleh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.